Bab ke-9 ya. Pembahasan tentang najasat wa kaifiyatu tathhiriha wa fihi masail. Pembahasan tentang najis dan bagaimana cara menghilangkannya ya. Yang pertama, masalah yang pertama ta'rifun najasa ya. Wa nau'aha ya. Ya, pengertian najis dan macam-macamnya ya. Hiya kullu ainin mustaqdara amru syari bijtinabiha. Ya, dia adalah yang disebutkan dengan najis setiap ain. Ain itu maksudnya sesuatu yang bisa dilihat ya. Ya, secara syariat diperintahkan untuk dijauhi. Ya. Nah, itu pengertian najis. Wahia nau'an. Ya, ada dua macam. Yang pertama, najasatun ainiyatun au hakikiyatun. Najis secara nyata ya atau secara hakikat najis, wahiyal lati la tathur bihal li'anna ainaha najasatun karausil himar wad dam wal baul. Dan dia ya tidak suci ya, dengan begitu saja ya, harus dibersihkan karena secara nyata ainuha, bentuknya atau fisiknya itu najis ya, najis seperti kotorannya keledai ya, keledai dan juga darah dan kencing ya. Kemudian najasatun hukmiyah ya, najis secara hukum ya, secara hukum dia najis. Wahia amrun i'tibari yakumu bil a'dha wa yamna' min sihhatis shalah. Nah, dia adalah perkara yang diperkirakan yang ada di anggota tubuh, maksudnya, dan dia menghalangi untuk sahnya salat. Ya, ini adalah al hadasul asghar alladhi yazulu bil wudu kal ghaid wal hadasul akbar alladhi yazulu bil ghusl kal janabah. Jadi maksudnya itu apa yang dimaksud dengan najasa al hukmiyah adalah najasa secara hukum dia najis. Orang yang tidak berwudu, yang misalnya habis buang air kecil, kan sudah dia bersihkan najisnya yang pertama tadi itu ya, misalnya air kencingnya. Nah, dia masih dalam keadaan najis secara hukum karena dia belum berwudu ya, karena dia belum berwudu. Nah, itu. Kemudian wal aslul ladzi atau hadas akbar, dia habis misalnya mimpi basah kemudian belum mandi ya, tapi dia sudah bersih-bersih tapi belum mandi, maka dalam keadaan itu masih secara hukum dia adalah belum suci atau masih dalam keadaan najis. Jadi kemudian wal aslu ladzi tuzalu bihin najasa huwal ma. Ya, secara asal untuk menghilangkan najis itu dengan air ya. Fa huwal aslu fit tathhir, dan dia adalah asalnya bersuci liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air untuk kemudian mensucikanmu ya. Wa hiya ala salasati aksamin. Ya, ini diulang kembali lagi pembahasan tentang air. Oh, bukan. Najis itu ada 3 ya. Ya, seperti yang kita pernah dapatkan kalau di pelajaran agama dulu. Yang pertama, najasatun mughallazatun, najis yang berat ya. Wa hiya najasatul kalbi wa ma tawallada minhu. Nah, dia adalah najisnya anjing dan apa-apa yang lahir dari anjing atau yang sama dengan anjing ya. Ya, sebagian ulama memasukkan babi ya. Kemudian yang kedua, najasatun mukhaffafatun ya. Najis yang ringan. Contoh ya, kayak air kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan. Ya, ini ringan. Ya, najisnya ringan karena cara membersihkan hanya dipercikan dengan air. Kemudian ada najasatun mutawassithah ya, pertengahan. Wa hiya baqayatun najasat kal bauli wal ghaiti wal maitah. Ya, dan dia adalah sisa macam najis-najis yang lain ya, selain yang kedua tadi yang disebutkan. Seperti misalnya air kencing, kemudian kotoran ya, kemudian bangkai ya, itu jenis-jenis najis. Al-asya, kemudian masalah yang berikutnya, masalah kedua,
sesuatu yang qamat dalil ala najasatiha, ya. Sesuatu yang ada dalilnya bahwasanya itu najis, ya, bahwasanya itu najis. Yang pertama, baulul adami wa udratahu wa qai'uhu illa baulus sabiyyi alladzi lam ya'kulut ta'am. Yang pertama, air kencingnya anak Adam, ya, dan kotorannya, dan juga di sini disebut qai'uhu, muntah, ya, muntahnya, illa baulus sabi, kecuali kencingnya anak laki-laki, alladzi lam ya'kulut ta'am, kecuali kencingnya anak laki-laki yang tidak makan ta'am. Fayaktafi bi rasyihi, maka cukup dengan memercikan air, li hadis Ummu Qais binti Muhsin annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kulut ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia datang bersama anaknya yang kecil yang belum makan makanan, ya, maksudnya belum makan makanan di sini mungkin selain ASI, ya. Ya. Ila Rasulillah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahu fi hajrihi. Nabi kemudian dudukkan dia di pangkuannya, ya, kemudian kencing. Fa bala ala thawbihi, ya, kemudian bayi tersebut kencing di bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadahahu wa lam yughsilhu. Nabi SAW kemudian memercikan air, disiramkan air dan tidak dicuci, ya, tidak dicuci. Amma baulul gulam alladhi ya'kulut ta'am wa kada baulul jariyah fa innahu yaghsilu ka baulil kabiri. Adapun kencingnya anak laki-laki yang sudah makan dan kencingnya anak perempuan, maka itu dicuci seperti air kencingnya orang dewasa, ya. Itu yang pertama. Artinya di sini beliau menyebutkan hal-hal yang ada dalilnya bahwasanya itu disebutkan najis. Yang pertama kencing tadi, ya, kotoran, ya. Kemudian yang kedua, al-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Darah yang mengalir deras dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya, ya. Jadi syaratnya darah itu najis adalah darah yang keluarnya deras, ya. Amad damul ladzi yabqa fil lahmi wal uruqi fa innahu tahir. Adapun darah yang tersisa di daging, maka itu suci, yaitu suci, ya. Fa innahu tahir liqaulihi ta'ala au daman masfuha, karena perkataannya Allah atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang najis. Ya, salah satunya adalah daman masfuha, darah yang mengalir. Wa huwa alladhi yuhraku wa yunsab. Nah, dia adalah darah yang mengalir dan memancar. Baul yang ketiga, ya, baul wa raus kullu hayawanin ghairi ma'kulil lahmi kal hirri wal fa'ri. Ya. Yang ketiga yang ada disebut najisnya adalah kencing atau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya. Contohnya adalah kucing dengan tikus, ya, kencing atau kotoran tikus, ya. Kemudian yang keempat, al-maitah wa hiya ma mata fatafa anfihi min ghairi zakatin syari'iyah, ya. Apa itu maitah? Adalah hewan yang mati, ya, tidak disembelih secara syariat, ya, itu termasuk bangkai. Contohnya apa? Menyembelih hewan dengan kuku, ya, tidak dengan pisau, itu juga bangkai, tak boleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, illa an yakuna maitah, ya. Wa yustasna min dzalika maitatus samaki, ya, dikecualikan bangkainya ikan, ya, tidak perlu disembelih, ya. Bangkai yang ada di laut, ya. Ada yang mengatakan semua bangkai yang di laut itu halal dimakan, kecuali bangkai kapal, ya, kecuali bangkai kapal, ya. Kemudian yang kelima yang ada dalilnya kalau itu najis, al-madhi, ya. Al-mazi wa huwa, di sini disebutkan wa huwa ma'un abyadun raqiqun lazjin. Dia adalah air yang warnanya putih, ya, raqiq, apa ya? Tipis, ya, tipis. Intinya langsung saya sebutkan saja, ya. Mazi itu yang seperti mani yang keluar ketika sebelum atau dalam keadaan kita sedang bernafsu, ya. Ya, jadi warnanya putih, ya, agak lengket, ya, tapi tidak seperti air mani.
yakhruju inda mula'ab au tadakkurul jima'. Ya, keluar ketika bercumbu atau mengingat sedang berhubungan, ya, ketika berhayal, ya. La bi syahwatin wala bidafqin, ya, tidak ada maksudnya tidak seperti air mani, ya. Wala yaqubuhu futur, ya, dan tidak keluarnya itu tidak menyebabkan apa futur, tidak menyebabkan apa futur, kayak loyo. Kalau air mani kan kadang-kadang kalau keluar langsung ya, bapak-bapak tahu itu, ya. Kalau sudah keluar biasanya langsung kayak ada perasaan ya loyo. Nah itu kalau masih tidak, ya, tiba-tiba keluar. Jadi supaya ditahu, ya. Biasanya bening, ya, masih itu bening. Afwan, biasanya bening. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ali bin Abi Thalib. Dan tidak usah ragu, ya, karena sahabat juga, bahkan Ali yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya, beliau mengatakan dia malah suruh sahabatnya untuk bertanya karena malu dengan Nabi SAW, ya. Maka kata Nabi SAW, tawadda waghsil zakaraka, ya, maka cara mensucikannya adalah berwudu kemudian cuci kemaluanmu, yakni minal mazi walam ya'mur fihi bil ghusli takhfifan wa raf'an lil kharaj, ya. Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mandi, ya, tapi hanya disuruh mencuci kemaluannya dan berwudu, ya. Jadi jangan sampai, jadi harus bedakan, ya, ini mani atau mazi, ya. Jangan sampai setiap keluar mazi kita mandi, ya, mandi terus, ya, padahal cuma mazi yang keluar, ya. Intinya beda, ya. Mazi lebih berbau, ya, warnanya putih, kemudian keluarnya secara memancar, ya, maksudnya kuat keluar, ya. Adapun mani kadang tidak dirasa kalau keluar, mazi, ya, tidak dirasa kalau keluar. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya al-wadi, ya, ini hampir mirip dengan al-mazi. Al-wadi ini biasa warnanya putih, ya. Kata beliau di sini menyebutkan wa huwa ma'un abyadun sakhin yakhruju ba'dal baul, biasanya keluar setelah kencing. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu wa yatawadda wa la yaktasil. Ya, jangan sampai ada yang mengira itu adalah mani, ya, karena warnanya sama, ya. Maka dia keluarnya setelah kencing, ya, dan tidak keluar dalam keadaan kita sedang bernafsu atau memikirkan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan syahwat. Kemudian yang berikutnya damul haid, ya, darah haid. Kama fi hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dia berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ihdana yusibu saubaha min damil haidi kaifa tasna. Jadi ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, salah seorang dari kami terkena bajunya itu darah haid, apa yang harus dia lakukan? Kemudian kata Nabi SAW, tahuttuhu summa tafrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Ya, kata Nabi SAW, dikerik, ya, kemudian disirami air, ya, summa tandahuhu, ya, kemudian summa tusalli fihi, ya, kemudian salat dengannya. Ya, jadi kalau ada darah haid, ya, cukup dikerik kemudian dicuci, ya, disiram dengan air baru kemudian bisa dipakai untuk salat. Ini menunjukkan ketika disebutkan dicuci dengan air itu menunjukkan kenajisan darah haid, ya.